Coba Yai tolong diklarifikasi Yai, apakah benar sampean membenci Muhammadiyah Yai? Ini kok ada typingnya nggak enak. Disuruh naik dari tadi nggak mau. Saya itu, tetangga saya itu banyak yang Muhammadiyah, kawan-kawan saya itu banyak yang Muhammadiyah. Saya dari kecil dulu itu sering bermain dengan teman-teman Muhammadiyah. Kami hidup damai berdampingan. Teman-teman Muhammadiyah di daerah saya itu ada kampung itu banyak Muhammadiyahnya. Dan Muhammadiyah tidak pernah menyesatkan Aswaja, Aswaja tidak pernah meniru Muhammadiyah. Kami kadang sering pengajian bersama. Bahkan Muhammadiyah itu tidak anti tahlil, walaupun mereka tidak punya tradisi tahlil, tapi tidak anti tahlil. Artinya ya tidak menyesatkan orang yang tahlil lah. Dan mereka enjoy aja. Kalau diundang tahlil ya datang. Izin Yai, apa namanya, mungkin orang yang apa yang tidak paham dengan Muhammadiyah yang dia lihat soalnya cuma sedikit jadi cerita sedikit pengalaman pas 2017 kalau saya nggak salah itu ke Jogja ketemu sama Aduh, Abdul bentar, Wasikal. bentar, bentar. Yang tidak ngomong coba dimut. Belum, sorry. Belum. Itu ya, apa namanya, ke Jogja kemudian ketemu sama Ahmad Wasikal itu yang punya rumah ISO TV. Nah di sana itu dia mengaku kami ini Muhammadiyah, tapi ketika saya datang ke pondoknya memang banyak sekali buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab dengan Albani di situ. Dan rata-rata yang dia ajarkan di majelis-majelisnya dia itu pemahamannya ya pemahaman Wahabi dan Albani, Hmm. tapi mengakunya di orang desa situ Muhammadiyah. Ya. Jadi begini ya, saya kasih satu bukti ya. Saya itu kan generasi 80-an. Jadi di tahun 80-an itu kan antara kami dengan Muhammadiyah itu seputar fikih itu kami masih bisa duduk bersama dan bahasul masail ya. Misalkan ya kalau tentang tahlil ini kan sudah lama settle gitu ya. Bahkan tentang binatang-binatang yang halal, maka kami bukakan Fathul Qoribnya ya. Dengan Muhammadiyah itu masih Eh, bisa menerima Fathul Qorib ya. Tentang bahasul-bahasul iya, masail Yai. Oh, tentang gini loh, Yai. Ketua Muhammadiyah itu kan ada toh Pak Din Samsudin, ya. Amin Rais itu kan ya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Itu kan ya enjoy-enjoy aja tuh dengan amalia-amalia kita. Lagi ini Ustadz Adi Hidayat lagi enjoy ya. Enjoy-enjoy aja mereka itu. Nolan-nolan Muhammadiyah itu kan enjoy. Dengan kita nggak ada masalah. Yang ribet itu kan yang di bawah itu, yang sudah terkontaminasi dengan Wahabi itu, yang menjadi ribet. Ya ini kan Tapi yang ya dimaksud. kalau gini Bang, saya dengar dikit. Ya. Orang Muhammadiyah itu kan mereka itu kan cuma berorganisasi ya, dan setiap anggota itu ada kartu MD-nya itu. Itu yang saya tahu tentang dari Muhammadiyah. Itu langsung yang menceritakan dari teman saya yang bergabung dalam organisasi tersebut. Tapi organisasi tersebut itu banyak kali dinyusup oleh orang-orang Salafi. Makanya saya udah berapa kali berdebat dengan orang Muhammadiyah. Maka orang-orang yang saya debat itu dia mengklaim dirinya sebagai Muhammadiyah, bahkan menunjukkan kartu MD, kartu Muhammadiyah itu. Dan waktu saya lihat isi otaknya itu adalah mereka itu suka membidangkan maulid dan tahlilan. Wih, samalah isi kepala mereka dengan orang Salafi. Tapi ini orangnya Muhammadiyah. Nah, inilah kesimpulannya. Kemudian saya telusuri kepada orang-orang lain bahwasanya Muhammadiyah sekarang ini ya, kalau dulu mereka itu masih banyak yang akur sama kita. Tapi kalau sekarang itu mereka itu lebih banyak, sekitar patokannya gini 25% lah. Itu udah udah dinyusup oleh paham-paham dan terkontaminasi dengan paham-paham orang Salafi. Ya, maka jadi ini terpengaruh. Nah, makanya Muhammadiyah itu ada juga yang sinkron dengan kita, walaupun ada perbedaan dikit itu. Ada juga yang memang bertabrakan dengan kita. Bahkan kalau kita cek orang-orang yang bertabrakan dengan kita itu dalam organisasi Muhammadiyah itu udah terkontaminasi dengan paham orang-orang Salafi gitu. Nah, Iya, iya.
itu Sebab lebih ini saya pernah berdebat dengan saya pernah berdebat dengan orang Muhammadiyah waktu itu kan orang Aceh juga Ustaz Mas salah Bang Surya. Beliau kalau nggak salah namanya Bang Mahfud. Beliau itu orang Aceh, orang Garut, tapi beliau sekarang tinggal di Bandung. Itu beliau waktu itu dia pergi dari Aceh saat Aceh konflik. Kan waktu itu kan di Aceh konflik Bang. Kan banyak orang Aceh yang hijrah ke luar Aceh untuk karena diteror mereka kan, yang ancam tuh. Nah, sehingga beliau inilah yang bahkan 7 hari 7 malam kami berdiskusi dengan berbagai tema. Menurut saya Aceh dia itu orang Muhammadiyah yang terkontaminasi dengan paham Salafi. Nah itu. Ya, jadi begini Pak ya, jadi begini, sampean kalau mau keliling di Indonesia ya, di desa-desa, di kampung-kampung, yang di situ itu notabene-nya adalah mereka orang-orang Muhammadiyah. Itu sudah tidak ada beda dengan orang NU. Mereka yang jual rokok, mereka yang rokok, mereka yang banyak yang tidak berkerudung, ya sama lah. Di kampung saya ini sama, nggak ada beda. Muhammadiyah, NU, pas kelakuannya sama. Ya, kelakuannya sama. Kalau yang di bawah loh ya, yang di bawah. Ya itu yang ribet itu ya nanti yang mungkin yang belajarnya ke Saudi, yang Muhammadiyah nanti mondoknya di Saudi apa itu nanti yang ribet. Mereka tetap mengaku sebagai Muhammadiyah tapi pahamnya sudah Salafi Wahabi. Ya. Itu nanti yang biasanya menjadi lalu yang menjadi urusan sih. yang menarik kan gini, fakta nih ya, faktanya kan antara Yai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu kan satu guru. Mereka mendirikan satu guru. Mereka mendirikan organisasi yang berbeda. Di masa awal-awal mereka ini tidak ada pernah pertentangan tentang hal-hal seperti ini, Mas. Ya terus kok sekarang kok malah makin merebak yang seperti ini, kan lucu. Nah itu kalau menurut paparan oleh Yai Sukron Makmun ya, Yai Sukron Makmun ini kan ex dari pelajar Mekah juga kan. Itu katanya perubahan Muhammadiyah ini semenjak dipimpin oleh Imam Bonjol ya. Imam Bonjol maksudnya? Imam Dipimpin, Bonjol siapa ya? sebentar, dipimpin oleh orang Minang. Dipimpin oleh orang Minang. Dipimpin oleh orang Minang pada tahun 60-an atau 70-an gitu kok. Bukan Imam Bonjol, salah saya. Siapa ini tokoh-tokoh ini? Ya, ada itu ya di videonya ya. Sejarah tentang berubahnya Muhammadiyah ke Wahabi. Itu ada itu dipaparkan oleh. Kan gini ya. Nah, di Museum Jogja itu dan itu ada kopanya nanti bisa dicek di internet. PDF-nya itu Mbah Ahmad Dahlan itu sama dia pakai kunut kemudian pakai Sayyidina itu di buku amaliyahnya yaumiyahnya Mbah Yai Dahlan ya Mbah Yai Dahlan. Makanya kalau Muhammadiyah Dahlaniyah itu ya kayak NU, Muhammadiyah yang Dahlaniyah ya kayak NU. Nah kalau yang tidak Dahlaniyah ya yang terkontaminasi dengan pemahaman baru itu kan bukan. Tapi ini fenomena ya, ini fenomena. Artinya kalau saya itu melihatnya malah begini, saya melihatnya begini. Siapapun dia, siapapun orangnya, siapapun kelompoknya, kalau dia ini tidak bermadhab, dia tidak berpegang kepada kitab-kitab madhab, nanti akhirnya dia akan begitu. Akhirnya dia ini memahami letter-like ayat hadis, kemudian menyalah-nyalahkan istihadnya para ulama. Hampir sama mau MTA, mau LDII. Pokoknya kalau mereka ini tidak, kita ini kan bisa berdiri kokoh sampai hari ini mempertahankan bagaimana ulama salaf itu memahami kaidah-kaidah itu kan karena kita kan telaten mempertahankan kitab-kitab mutabaroh. Makanya di dalam kitab Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu dijelaskan yang pertama, kelompok yang pertama itu adalah namanya Salafiyun. Siapa Salafiyun? Salafiyun itu adalah orang-orang yang
mengikuti ya tamassaku madhab al-muayyan. Nah, kemudian mereka itu juga berpegang teguh kepada kitab-kitab mutabaroh yang tersebar, kitab mutabaroh yang tersebar. Sehingga apa? Sehingga rujukannya itu lalu kitab, bagaimana para ulama itu memahami. Nah, contoh ya tadi tuh, contoh adalah begini. Kalau Salafi Wahabi ini menolak bid'ah hasanah, misal ya, Wahabi ini menolak dengan tegas, gak ada bid'ah hasanah, gak ada, pokoknya bid'ah itu semua sesat. Istilah bid'ah hasanah adalah istilah sesat. Maka yang terjadi, dia sudah menyesatkan ulama sepanjang zaman, mulai era salaf sampai hari ini. Ada miliar, ada jutaan ulama yang sudah disesatkan oleh Wahabi. Mau nggak mau kayak begitu, Karena apa? Ya karena bid'ah hasanah ini adalah istilah yang muncul sejak era salaf sampai hari ini dipertahankan. Ya kayak tadi, semisal mereka ini menolak takwil secara mutlak. Pokoknya takwil ayat mutasyabihat, baik takwilnya siapapun itu sesat. Maka yang terjadi adalah Wahabi akan menyesatkan mulai era sahabat sampai hari ini. Karena tidak sedikit ada ribuan ulama yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Boleh cek di kitab Imam Tabari dan lain sebagainya. Kalau mereka ini menganggap bahwa tawasul dengan nabi atau wali itu adalah sebuah kekafiran, kekufuran, maka dia sudah mengkafirkan ribuan orang sejak salaf, bahkan nabi pun mereka kafirkan, mau nggak mau. Ya karena nabi juga bertawasul dengan nabi-nabi sebelumnya, dan ini terekam jelas di kitab-kitab hadis. Dan banyak lagi nanti. Itu hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mujam' al-Kabir. Ya, dan tidak hanya At-Tabrani yang meriwayatkan, banyak ulama yang meriwayatkan. Tidak hanya 1-2 al-Hufat yang meriwayatkan. Al-Hakim juga ada tuh, Imam Al-Hakim juga ada. Jadi kayak begitu. Nanti itu Wahabi itu yaitu endingnya adalah mereka akan mengkafirkan, menyesatkan, menganggap salah pemahaman yang sudah ada sejak sahabat sampai hari ini. Mereka akan salahkan semua, mereka akan sesatkan semua, walaupun mereka mengaku tidak menyesatkan. Ya, itu hanya sebatas pengakuan saja, tapi gak bisa dengan fakta. Ini Bang Fakhrul Razi ini Aceh ya? Itu kan ada ya, itu ya, selama dari Aceh. Abu Farhan ya. Abu Farhan itu kan begini. Ya, Abu Raihan, Abu Raihan ya. Itu saya bersumpah dia Salafi garis keras dia. Ya gini, saya bersumpah demi Allah tidak ada Al-Fatihah sebelum sholat. Ini kan parah sekali pernyataan seperti ini. Ya. Kalau dikatakan dari Muhammadiyah ya tidak. Kalau dikatakan dari Wahabi ya betul. Ada lagi selepas sholat baca Alhamdulillah, itu salah besar. Tapi dia kritik yang kemarin tuh tentang membaca Al-Fatihah. Padahal membaca Al-Fatihah itu cuma ini, saya kalau referensinya itu nggak tahu ya. Cuma kalau saya dengar dari guru-guru kita itu kan termasuk amalan Ibnu Taimiyah itu kan. Padahal imamnya sendiri itu pernah mengamalkan membaca Al-Fatihah itu setelah salat subuh sampai matahari terbit. Itu kan yang diamalkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim. Sudah lupa kitab nama. Ada riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya Ibnu Taimiyah pernah melakukan amalan membaca Al-Fatihah itu sambil dia menatap ke langit sampai matahari terbit. Ini amalan panutan mereka. Mereka nggak tahu. Gini. Dan waktu saya melihat siapa tuh Gus Arya apa namanya tuh berdebat dengan Wahabi lewat video call gitu, apa namanya aplikasinya itu, jangan lupa. Bahkan mereka menolak itu. Ya, mereka berani menuduh itu palsu, padahal
waktu ditanya apa kamu berani menuduh Ibnu Qayyim ulama kamu itu memalsukan riwayat. Nah, ini di sinilah bungkam mereka. Nah, memang betul, memang ada anjuran kita setelah sholat itu membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, memang betul, bukan berarti orang baca Al-Fatihah ini salah kan, enggak juga. Itu kedua-duanya benar. Hmm, Jangankan itu Pak, jangankan itu. Wong astagfirullahaladzim itu harus disalahkan. Kita kan biasa astagfirullahaladzim. Itu salah ya. itu disalahkan. Yang benar apa? Astagfirullah, astagfirullah. 3 kali ya. Termasuk Ya, doa jadi makan tuh ya. Ya, yang terjadi di mereka ini tidak ada Pak, hukum itu boleh, ini afdol, ini makruh, itu nggak ada. Yang ada itu antara sunnah dan sesat. Itu aja. Beda. Ya, antara sunnah dan sesat Pak. Biar jelas ini, kalau bid'ah ini masih mereka ini adanya sunnah sama sesat. Membaca doa makan itu bismillah saja yang benar itu kan. Kalau bismillahirrahmanirrahim salah itu. Salah. Terus doa iftitah. Doa iftitah itu sampai kasih roh saja. Karena hadisnya seperti itu. Mereka kan nggak tahu tauhid rububiyah itu kan, yang menganggap Abu Lahab bertauhid karena mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta. Padahal di surat Yunus itu ada satu perkataan orang musyrik yang bahwasanya mereka itu menanyakan arbabu mutafarriquna khairu am bahu khairu ta'ala al-qahar, kan ada tuh. Jadi mereka itu kan menanyakan bahwasanya Rab itu ada berapa. Kemudian ada juga apakah Allah itu maha menguasa. Jadi di kalangan orang-orang musyrik itu bahwasanya ada juga orang-orang musyrik tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi mereka nggak sadar bahwasanya itu tauhid yang mereka anut, bahwasanya itu bertentangan dengan ayat yang saya bawakan tadi. Nah, itu ada di kitab Asmaul Sifat juga ada. Kemudian di dalam buku Wahabi Gagal Paham karya Idrus Lalmi juga ada. Nah, jadi sudah jelas argumennya sangat tak terbantahkan bahwasanya tauhid mereka itu justru bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, ini. Apalagi kalau ada itikad menganggap Abu Lahab itu lebih bertauhid. Kayak gimana bertauhid? Sedangkan syirik dan tauhid itu satu kata yang berlawanan. Kayak gimana kita adukan yang namanya musang dengan ayam, sedangkan ayam itu dia berlawanan. Satu apa istilahnya itu namanya? Satu kata berlawanan tuh, bertolak belakang lah. Ya, Kontradiksi. Jadi kayak gimana kita nggak bertauhid? Di situ ada syirik juga. Berarti Abu Lahab ni tauhid sepertiga lah, seperdua gitu. Nah, inilah kacau nih paham mereka. Ya, nggak ada Pak. Makanya istilah-istilah ekstrim kayak Salafi Wahabi ini kita nggak temukan ya di era terdahulu ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tauhidnya lebih banyak. Ini kan ucapan-ucapan ya, kita ini akan menemukan ucapan-ucapan kayak begitu ya hanya dari Salafi Wahabi. Nggak ada ulama-ulama dulu yang kayak begitu. Cara menjelaskan, cara memahami itu nggak kayak gitu. Yakini bahwa Abu Lahab, Abu Jahal bertauhid itu ya Wahabi itu. Tapi mereka entah berbohong atau entah apa ya Ustaz. Mereka itu berdalil gini Ustaz, bahwasanya yang bilang Abu Lahab bertauhid itu katanya Abu Qatadah itu dalam kitab Tafsir At-Tabari. Oh ya, Tafsir At-Tabari. Nah, ini waktu saya debat sama si Abu Khair. Ya, kan ada dua Abu Khair yang Ustaz tentang tu, yang dia selalu menjelek-jelekkan Al-Asy'ari. Dia yang bilang, tapi ini saya masih ragu apa ada di kitab ya, Tafsir Ibnu At-Tabari. Entah apa mereka salah memahaminya itu. Ya suruh baca kitabnya. Ya, makanya waktu saya tantang dia tuh udah turun ya, buru-buru turun. Entah berbohong, entah apa. Kalaupun ada, kita lihat dulu apakah itu beriman. Kalau mengakui ya biasa, orang mengaku itu bukan untuk beriman. Ya. Nah, itu kan.
Misalnya Nah, kita gini, jadi begini ya, kalau kalau mereka itu berkata, itu kan di ayat apa itu ya, itu kan kalau tafsiran ulama itu kan mereka mengetahui berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka. Ini bukan urusan iman ya, tapi mereka tidak ingkar, mereka ingkar sebenarnya tidak iman, tapi mereka itu mendengar informasi itu dari nenek moyang mereka bahwa ada Tuhan yang namanya Allah. Itu dari nenek moyang mereka, sehingga mereka berkata bahwa Allah adalah sang pencipta. Padahal sebenarnya ya hati mereka ini ingkar, hati mereka tidak iman, mereka tidak bertauhid. Itu tafsiran dari ucapan orang kafir itu. Ya mereka mengetahui, bukan imani tapi mengetahui. Yai, kayaknya kalau ini kita lihat apa? sudah boleh dicukupkan ya. Sudah pukul 2.45 ya. Ya monggo silakan. Soalnya saya Yai. Apa? Ya, ini lagi di rumah, lagi sendiri saya, istri lagi keluar ini. Oh, pantas. Lagi di rumahnya orang los. Oh, iya, iya. Oh gitu Monggo, ya monggo, Ustaz. monggo. Lanjut. Jadi artinya kalau sudah cukup ya kan nggak apa-apa. Ya ntar lah 5 menit lagi lah, boleh kan? Iya, monggo. Boleh. Tapi kalau ada wabi yang mau naik, kita Dengan lanjut asli lagi nggak mana? apa-apa. Ustaz Fahru Razi asli mana aja? Asli saya Aceh, Ustaz. Aceh di PD Jaya, di tempat gempa yang terkenal di Aceh itu, gempa parah itu. Antum masih kecil itu ya waktu itu.